Bukannya gue kicap, bukannya gue takut karena lo di penjara. Tapi karena gue tidak mau lo itu nanti berat di dalam situ, menjalani proses hukumnya. Hanya saja setelah kebongkar semuanya, ya udah deh, jalanin aja. Apa yang gue sudah usahakan buat lo, memenuhi keperluan lo, memenuhi kebutuhan lo yang mungkin belum seberapa, ya gue tetap ikhlas kok. Tenang aja. Gue tidak berpihak dengan siapapun. Nggak ada Walid ya. Mati aja itu si Walid itu, aduh. Kenapa ada nama dia? Gue kalau ke Jakarta memang gue akan ketemu sama Yoke. Dan gue akan menunjukkan bukti-buktinya. Kok lu bisa ya gitu loh. Kok lu bisa sejahat itu padahal gue tidak pernah jahat sama lo Yoke gitu. Mungkin cuma salah paham aja kak, nggak salah paham. Karena ada rekamannya. Bukti-buktinya tuh ada semua. Dan itu yang menyangkut gue ya. Dan ternyata bukti-bukti menyangkut yang lain pun juga ada. Menyangkut Kim, menyangkut Uzi tuh ada semua. Kiri kanan dapat dong Yoke. Yes. Jadi di sini silakan yang masih mau bela Yoke, silakan, gue tidak larang. Kalian punya hak. Kalian punya hak menilai, kalian punya hak untuk tetap merasa kalau memang Yoke benar, silakan. Gue sudah bilang di sini Yoke tidak 100% jahat, hanya saja gue shock gitu loh. Kok dia punya ya pemikiran jahat terhadap gue. Padahal sedikit pun gue tidak ada berpikiran jahat sama dia. Dan bahkan dengan bangganya yang kalian tahu adalah gue selalu bilang, gue itu pansos sama Yoke. Gue itu ditolongin sama Yoke gitu kan. Wow. Iya, Yoke kanan kiri dapet ya. Tapi ini gue lurusin ya. Yoke dapat uang itu hanya sebatas uang jajan. Tidak lebih dari itu. Ya, tidak ada yang namanya orang nyuruh Yoke itu ngasih duit untuk menyerang. Tidak ada. Kim memang udah dendam sama Yoke. No. Gua sudah lihat buktinya semua. Malah Yoke itu ditolong karena Kim. Kok Kak Putri santuy banget sih? Ya mau gimana? Apa yang harus gue lakuin?
Santai aja. Dia kan lagi jalanin proses hukum. Sama Yolo gimana, Mi? Si Yolo tunggu aja. Siapa suruh bawa nama Jimbo. Salah dia sendirilah, nyurut kata Yoke. Sekarang kalau misalkan buktinya fake, rekaman gimana bisa di fakein? Rekaman loh. Masa suara gue bisa dibohongin? Mana bisa? Karena kalau misalkan uang Yoke dibawa sama si Uzi, caranya gimana? Pakai AI, nggak mungkin loh. Uang Yoke dibawa Uzi, ya makanya gimana ceritanya? Kalau nggak salah kemarin Kim bilang deh, dia mau ngelaporin Yoke sama mau ngelaporin emaknya Yoke. Nah, gimana caranya habis uang Yoke? Kak Putri udah nimbrung, Kak FS nggak ada. Gue udah bilang. Gue bilangin lagi ya sama kalian ya. Gua sama tuh manusia satu ya, nggak akan ada kata damai. Oke, sampai liang kubur tidak ada kata damai. Jadi jangan ditanya-tanya lagi. Udah damai, udah damai. Ada. Jadi ya Allah tuh, anak gue buat prakarya terus dicantelin di situ. Kreatif memang anak zaman sekarang. Tips biar langsing. Namaste. Jadi ingat ya kalian, kalau mau spell bahasa itu, spell ya bukan spill. Spell bahasa itu yang benar ya. Namaste. Bukan namaste. Ya, nggak ada di belakangnya pakai K. Aku kan si paling powerful. Gak boleh manas-manasin. Kak, kuis tebak wajah, iya. Kuis tebak wajahnya bener. Itu matanya si Kim. Jadi gue lagi video call sama dia iseng-iseng. Gue bilang gitu, mata lo dong beb. Bilang gitu kan, diginiin sama dia. Set.
Udah gue yang posting, dia jawab juga lagi. Ntar gue capture, gue posting ya jawaban dia ya. Jadi siapa yang dapat uang jajan? Nanti aku DM satu-satu, sabar. Makan nasi padang, enak. Oke, kita lanjut lagi ya. Sebetulnya dari kemarin tuh gue pingin banget mulut ini ngoceh-ngoceh gitu ya, menjelaskan gitu. Apa yang terjadi gitu kan. Gue tidak bela Kim. Kalian menghujat Kim ya karena mungkin Kim itu datang ke orang yang mungkin kalian benci, yang kalian hina, yang kalian bully gitu kan. Dia ada di sana, dia datang ke sana gitu. Tapi di balik itu kalian harus tahu, setiap orang itu punya caranya menyelesaikan masalah masing-masing. Itu pertama. Kedua, setiap orang itu punya cara untuk membuktikan ya. Ketiga, kalian itu harus menghargai gitu loh. Kalau misalkan mau ditanya, Kim itu udah ngomong sama gue, Beb, dia bilang, gue begini, pokoknya dia bilang katanya gue sakit hati, gue difitnah, dia bilang gitu kan. Dan memang gue bilang sama dia, gue bilang gini, ya yang namanya orang pernah punya masa lalu akan keungkit lagi. Apalagi masalah uang itu amat sangatlah sensitif, gue bilang. Ya tapi gue izin ya, dia bilang kayak gitu. No hard feeling, dia bilang gitu. Dan tendensi gue itu hanya untuk Yoke. Gue hanya untuk membuktikan bahwa gue bukan cepu, dia bilang gitu. Dan gue mau membuktikan bahwa uang 70 juta itu dari mana, katanya Kim. Ya, dan makanya gue bilang oke, gue bilang kayak gitu kan. Silakan, gue bilang. Kalau lu tanya sama gue, jujur hati gue berat, gue bilang kayak gitu. Karena memang dia adalah musuh gue bilang kayak gitu. Tapi gue juga tidak boleh egois sama diri gue sendiri. Kenapa? Karena yang punya masalah lo, yang ngerasain sakitnya itu lo, difitnahnya itu bagaimana itu lo, gitu. Jadi kalau misalkan dengan lo ketemu itu orang, lo menjelaskan semua gitu kan, itu biar lo membuat lo lebih ringan, membuat lo lebih enteng di dada lo gitu kan, kesakit hatian lo gitu. Nyeseknya lo dikatain cepu, silakan jalan, gue bilang kayak gitu. Itu hak lo, gue bilang gitu. Begitupun cara gue pembuktian bahwa di sini gue nggak salah. Pasti gue akan tetap minta pengertian dari lo, walaupun memang jawabannya memang tidak sesuai hati lo, tapi ya inilah cara yang harus gue lewatin gitu. Cara yang memang harus gue lakuin. Akhirnya dia bilang thank you banget, dia bilang kayak gitu kan. Tapi memang ini, dan dia berulang-ulang kali dia bilang gini, tapi ini memang untuk Yoke, ini gue akan membahasnya tentang Yoke, kata dia bilang gitu. Ya udah, akhirnya gue bilang silakan, udah abis ketemu abis ketemu Kim kabarin gue, dia bilang gue udah ketemu. Terus gue cuma tanya sama Kim, apakah lo lega? Ya gue sedikit lega, kata dia. Tapi memang gue sih maksudnya ya jujur aja gitu loh. Gue mau podcast, dia bilang gitu kan. Gue mau podcast biar orang-orang tahu gitu kan. Di situ nanti ada buktinya gitu. Dan begitupun apa yang dari penjelasan dia kita lihat, dia bilang kayak gitu kan. Ya sudah, gue bilang ya sudah, kalau memang itu yang terbaik buat lo silakan, gue bilang kayak gitu. Ya abis itu setelah Kim menunjukkan semuanya ya kan, ini tentang dia dulu ya gitu, tentang dia dulu. Akhirnya dengan berjalannya waktu
terbukalah semuanya. Terbuka semuanya itu adalah ya sedikit demi sedikit apa yang Yoke lakukan itu terbuka gitu loh. Dan memang ada beberapa hal yang gue akan selesaikan di Jakarta. Karena gue ngerasa tiba-tiba gue dihakimi, gue dituduh ya kan, sama satu orang yang sudah gue anggap abang gue, dan dia dihina sama Yoke tapi tertuduhnya ke gue gitu loh. Itu gue akan datang ke Jakarta dan gue akan temuin orang itu gitu kan. Gue pingin tanya bukti apa yang lo dapet sampai lo menuduh gue. Intinya seperti itu. Gitu, karena dari awal apa ya, gue itu pribadi gue sendiri, gue tidak boleh egois sama diri gue untuk orang lain gitu. Jadi gue pikir karena gue juga belum tentu kalau misalkan gue menyelesaikan masalah lu juga terima, tapi ya itu kita saling ngehargain aja gitu kan, tidak menghasut ya kan, support yang penting gitu, dan hal-hal yang baik lah untuk berteman itu gitu loh. Gue cuma butuh itu doang kok gitu. Dan makanya gue sama Kim saling menghargai. Apapun yang Kim lakuin, apapun yang gue lakuin, ya itu ya terbaik buat Kim dan terbaik buat gue gitu kan. Masih dukung Yoke kan kak? Enggak, gue sudah tidak dukung Yoke. Karena kemarin gue sudah berbicara dengan pengacaranya bahwa gue bilang terima kasih paling tidak apa yang sudah gue lakuin buat Yoke itu menjadi satu keikhlasan gue. Gue tidak akan gue tidak akan ngerasa sakit hati bilang itu kan. Tapi akhirnya gue cukup tahu Tuhan punya caranya sendiri untuk menjauhkan gue dari orang-orang yang mau jahat sama gue gitu. Karena gue percaya orang yang tulus itu pasti ada jalannya untuk dijauhkan sama orang-orang yang gak tulus. Sekarang dukung enggak ada gue dukung, ngapain gue dukung? Kak, jadi kapan ke Jakarta? Cepu ya, nyuruh gue ke Jakarta ya, mau tahu ya? Gue pasti ke Jakarta kok, tenang aja. Kaput kalau sama FS nggak pernah. Kalau video call pernah, dan itu pernah gue bahas dari kapan tahu. Saya tidak kenal secara langsung, saya hanya video call, itu kenalan secara video call aja gitu. Kalau yang kemarin masalah rekaman yang disebar sudah konfirmasi sama Yoke ya. Tapi itu bahasa Yoke ke gua, bahasa Yoke ke pengacara itu beda ya, dan mungkin bahasa Yoke ke Yolo juga beda ya, makanya itu yang membuat tidak nyambung. Untuk ada satu rekaman lagi yang dia rekam ya, terus dia bilang begini, ditanya sama Kim, itu ada rekamannya, ditanya sama Kim, kenapa lu ngerekam, dia panggilnya Mak deh kalau nggak salah, kenapa Mak lo rekam, kata dia bilang gitu. Gue nggak percaya sama si Putri, kata dia bilang kayak gitu. Jadi gue harus punya rekaman supaya kalau dia macem-macem gue bisa bales dia, dan itu ada rekamannya gitu. Dan waktu rekaman yang Yolo sebar itu, menurut Yoke, pengakuannya Yoke ya, Yoke tahu, tapi hanya untuk disebar ke teman-temannya. Yang gue pertanyakan ke Yoke, tapi jawabannya nggak nyambung, gue cuma bilang, kenapa nama Jimbo itu disebutkan berkali-kali, kenapa, dan padahal lu pada saat itu lu tahu
orang yang salah satu bukan berarti gue doang ya, salah satu orang yang bisa lo hubungin itu gue gitu. Makanya ada keterangan dari Yoke bilang udah dia bilang gitu kan. Intinya jalanin aja prosesnya, which is berarti gue mengangkat telepon itu dan gue salah satu orang yang bisa dihubungin sama Yoke. Jangan pecah belah dong kak, nggak ada yang mau pecah belah kok, beneran. Cuma malah gue ngomong kayak begini, sebetulnya gue berbicara seperti ini sama kalian, gue tuh berat gitu loh, berat banget gitu loh. Tapi ya yang kalian harus tahu ya seperti ini gitu. Dan makanya yang gue juga kaget waktu awal juga, sampai ada yang bilang bahwa Yoke nggak dikasih pengacara, terus Yoke nggak ada yang besuk, nggak ada yang liatin, dia bilang kayak gitu. Ya sampai akhirnya gue pun juga dibully kan, dibilangnya katanya lo tuh jenguk tuh Yoke dan segala macemnya. Ya gue sih bodo amat ya, karena gue pikir gue tinggal di Melbourne juga gitu loh. Terus gue harus datang gitu ke Indonesia besuk Yoke, ya kan. Tapi paling enggak gue kan ada pengacara yang bisa gue kabarin, ada pengacara yang masih bisa update gitu loh. Kalian kan nggak tahu gitu, dan menurut gue kalian nggak perlu tahu apa yang harus gue lakuin ke Yoke itu, kalian nggak perlu tahu, karena gue itu bukan tipikal orang di situ ada kamera, di situ ada gue, pertama ya. Kedua, orang tuh harus tahu gitu loh gue udah berbuat apa gitu loh, karena gue tidak haus validasi gitu dalam hidup gue. Gue sama Uzi baik-baik aja, dan gue baru kabaran sama dia. Gue selalu nanya bagaimana kondisi lu, bagaimana keadaan lu. Baik-baik saja. Gitu. Dan akhirnya sekarang gue berkomunikasi juga baik sama Kim. Ya walaupun kita gak pernah ketemu langsung, tapi ya komunikasinya baik. Bukan hanya karena membahas masalah Yoke aja gitu. Yang namanya menjalin silaturahmi itu kan bukan berarti kita harus ngobrolin tentang orang lain. Nggak ada. Uzi tidak bawa uang Yoke. Caranya gimana bawanya? Kaput sama Kaniki gimana? Sama Kaniki memang gue tidak deket. Tapi ya maksudnya ya gue tetap support gitu kan. Ya support gue ya support doa. Ya kan kayak yang kemarin gue bilang, gue support Yoke kan pakai doa. Masa iya gue support pakai ritual? Terus laporan Kak Putri soal FS apakah jalan? Enggak, gue gak ada laporan buat FS. Tunggu aja dia laporin gue dulu, baru gue laporin dia balik. Kemarin kan Kak Putri juga ribut soal nepos. Apalagi kalau memang ada fitnah, kenapa Kak Putri gak klarifikasi biar ngasih